Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini saya mau tangani Supra 125 dan targetnya hari ini kelar ya. Ini servis sekali datang jadi gitu, karena servis aja sih. Tapi kalau nanti kayak turun mesin dan lain sebagainya itu ya nginep sih bos. Kalau kayak gitu masuk antrian. Misalnya cuma servis saja bisa kok teman-teman. Kalau mau servis datang aja ke sini sebelum jam 12 siang ya. Ya kalau servisnya agak lumayan banyak, kalau servisnya dikit gitu. Tapi kan namanya servis nggak tahu ya, mau banyak mau dikit. Jadi waktu sih soalnya kalau datangnya lepas jam 12 biasanya di sini udah ada garapan lain yang datang pagi gitu. Jadi pagi lah bagusnya. Ntar kalau bisa selesai hari ini ya selesai gitu. Semua kembali ke kondisi. Oke, ini sudah dengar suaranya tadi. Jadi tenaganya ampos. Terus kalau pindah gigi itu geledak-geledak. Kalau nanjak dredeg. Masalahnya di kampas kopling ganda sama ngamposnya di area klepnya agak bocor. Ini tuh lap guys. Oke, kita akan langsung bongkar bagian kopling. Untuk teman-teman kalau mau bongkar ini caranya kendor menyeluruh dulu. Jangan satu kendor satu masih kencang gitu ya. Maksudnya gini. Nah, gini. Nah, udah langsung silang ke bawah. Nah, sini udah, lalu ke sini. Nah, sini terus sini. Jadi agar bak ini stabil. Karena bisa ngulet sini gitu ya. Apa tuh? Ada yang jatuh. Apa? Coba miringkan. Miring ke sini. Kok nggak ada olinya ya? Waduh. Ini motor nggak pakai oli nih. Oke teman-teman, ini udah dibongkar dan olinya dikit banget ya. Harusnya agak banyak sih. Udah hitam banget. Ini kan ada suara ngitik, ada suara macam-macam ya. Dan ini perpak bawaan pabrik ini. Olinya kotor sekali. Oke teman-teman, ini yang punya biar tahu. Mas dari situ ya, berdiri. Ini kan panas. Iya, Pak. Masnya pegang asnya ini ya kayak gini ya. Nih. Biar nggak kepanasan. Nah, gerakan. Oblak nggak? Oke, teman-teman, ini yang punya udah saya suruh ngerasakan. Kalau dilihat emang agak susah ya. Jadi ini tuh oblak banget. Jadi krukasnya goyang. Ini karena olinya sering telat atau memang habis, jadi lahar tengahnya kemakan. Nah, oli segini nggak bakal bisa nyuplai maksimal sama laker.
Ini kayaknya nggak ada segelas. Coba Li, miringkan sama wadah sini. Wan, kasih miring ini. Saya mau ambil terus. Oke, cukup. Nah, ini udah di miring kanan. Ada botol. Kita coba cek ya. Nah, ini kalau belah ya bubuk di sini. Kalau mau sempurna, ini kan ada bunyi geledek-geledek sama getar. Itu dari mesin tengahnya goyang. Waduh, ini parah. Goyangnya nggak dikit, goyang parah. Nah, kita taker aja dulu nih olinya. Oke, sini. Nah, katakanlah habis semua itu masuk sini, ini segini olinya. Jadi cuman pakai oli 1/10 botol. Gimana nggak kena dalemannya? Yes. Udah, kasih minggir aja ini. Nih, saya kasih lihat ke teman-teman pemirsa. Kalau ini goyang, nah ini goyang, itu nggak apa-apa. Soalnya emang harus ada space ya kan. Nah tapi as ini nggak boleh goyang. Ini Supra 125 ya. Ya motor apapun nggak boleh goyang. Terus kanan kirinya, nah kanan kirinya banyak. Ini perhatikan. Kalau audionya kedengeran bisa nih. Jadi kalau ini goyang kanan kiri terus gerak atas bawah, itu satu rantai keteng jadi boros. Karena pada motor tipe ini itu nggak boleh gerak kanan kiri. Sebab ada pen penahan gerak di sebelah kirinya. Kalau Supra 100 itu harus gerak. Sekali lagi, Supra 125 itu tidak dibolehkan gerak kanan kiri sebanyak ini. Kemudian perbandingannya Supra 100 itu kok gerak ya. Kalau Supra 100 harus gerak kanan kiri. Kalau enggak, pada Supra 100 enggak gerak kanan kiri, nanti mesinnya panas bisa tambah loyo. Kebalikannya. Nah, kalau ini gerak kayak gini keteng, jadi trouble. Terus seker cepet rusak. Nah, ini yang suka pagi-pagi bunyi itu loh, gludek. Nah, goyang ini yang bikin getar di kaki. Jadi kalau kencang, karena ininya goyang. Nah, untuk kampas ganda ini ya ada efek getar sama bunyi, tapi nggak segetar ini. Itu satu. Kemudian untuk kampasnya, ini kampasnya kebakar karena kurang oli. Kita bongkar aja. Gak apa-apa. Nah, hop. Oh, beng kecil ya ini. Cutik-cutik gitu. Wow, masih original ini motor. Ini bagus ini. Nah, di sini saya akan kasih lihat tentang residunya. Nah, ini residu oil dari rontokan kampas. Jadi ini fungsinya sebagai filter sentrifugal ya. Kebayang nggak kalau nggak ada filter sentrifugalnya, ini kotoran ini masuk ke stang semua. Bahkan bisa nyumbat di dalam sana. Untung ada. Nah, ini udah setebal ini. Ini belum pernah dibongkar sih kayaknya. Kalaupun udah pernah, kayaknya belum pernah.
masih virgin. Wah, keren. Lanjut. Itu membuka kancingan, plat mataharinya dibuka dulu. Oke, sip. Gas jangan terlalu lebar, asal ngopen dikit aja enggak apa-apa kok. Nah, yang utama yang ngancing ke lubang atau cautan murnya. Oke, cukup. Ya, sip. Wih. Nah, jadi sekalipun pakai impact itu ada bekas tanda pernah dilepas. Karena ini tadi belum. Oh, keren sih. Tapi kalau udah pernah berarti kuncinya masih sangat presisi tuh. Kunci sebelumnya pakai impact berarti. Ya. Ini pasti kuat banget karena banyak kotorannya. Jadi bagian grit giginya itu akan terhambat sedikit. Imbang. Pakai obeng kecil 2. Jangan besar kecil. Nah, ini teman-teman untuk melepas ini biasanya kalau sudah sampai residunya kayak gitu memang agak seret ya. Ya karena span, terus dia dapat tekanan beban sehingga grit giginya, konektornya ini akan mengunci kuat. Tapi nggak ngelok ya. Kalau udah ada gerakan itu bisa lepas kok. Nah, caranya kayak gini. Goyang. Nah, tenang, awas, ntar nyolok. Goyang, ngambilnya di sini. Nah, di celahannya itu jadi enak. Oke. Oke, sip. Relax aja, relax. Udah. Oke, ini diputar-putar. Ini sambil di gerak gini. Yang penting tangan bisa nyampe. Agak susah emang. Ini kampasnya habis juga sih. Oke, terus perlahan-lahan. Nah, tujuannya digoyang itu biar tangan bisa nyampe aja sih. Nah kan, kampas itu nggak begitu habis. Cuman ini udah kebakar ya. Efek kekurangan oli tadi. Ya, coba gimana? Caranya gigi masuk, roda belakang tahan. Oh ya, roda belakang tahan. Yo, udah gue bantu. Dah. Sip. Nah, terus keluarkan, yes. Dah, di sini teman-teman bisa lihat mangkoknya kemakan. Tapi ini tetap bisa pakai. Kalau bagusnya ganti. Ini udah dalam banget soalnya karena sering kurang oli. Misal mau ganti pakai imitasi, mending pakai ini ya, mending gak usah ganti. Itu saran dari saya. Nah, ganti imitasi itu percuma. Yang ada jadi lebih buruk nanti. Ditahan yang kuat. Nah.
karet koplingnya coba. Nah, nih teman-teman, saya kasih lihat nih. Jadi karet kopling motor ini itu sangat kuat. Jadi walaupun ini minus oli, ini nggak goyang. Tuh, kenceng luar biasa. Makanya kalau teman-teman ini ada goyang dikit, kau mau ganti karetnya doang, mending nggak usah. Karena nanti jadi lebih buruk. Sekali lagi jadi lebih buruk. Sudah berapa kali saya nemu kasus orang ganti karet kopling, itu nanti goyangnya lebih parah. Apapun alasannya, goyangannya lebih parah. Jadi kalau ini misal ada space dikit, itu nggak usah ganti, nggak apa-apa gitu loh. Ini motor berapa tahun ini, puluhan tahun mungkin. Karet koplingnya nggak rusak gitu. Tapi kalau yang udah gantian, itu 3 minggu, 3 bulan paling lama, itu udah lebih parah dari goyangan sebelumnya. Terus nggak stabil itu nggak center. Jadi rusaknya motor itu kadang-kadang karena alasan-alasan hemat ya. Ganti karetnya aja murah kok, ganti ini aja murah kok gitu. Tapi sebenarnya jadinya lebih mahal karena Pak jauh lebih parah rusaknya nanti. Jadi mending kalau misal ini trouble, kamu belum punya uang ganti satu set kayak gini, mending nggak usah, tetap pakai itu aja. Nggak ngaruh kok sama bunyi-bunyinya. Ya, ini hati-hati. Kadang-kadang bengkel itu kan pengen nyari duit sih, jualan karet, jualan ini, jasa pasang, jasa bongkar gitu. Tapi tambah parah lah. Saya sarankan jangan main ganti karet kopling. Pada Supra 125 itu orinya lebih kuat, lebih awet, lebih lama tahan. Terus kampas manualnya nih. Nah, nih. Ini kampas manual nggak dapat oli. Ini kan kering. Nah, kering nih. Nah, ini namanya kebakar. Jadi dia kegesek tanpa oli, jadinya gosong. Nah, ini nanti ya, misal ini dikasih oli full, standar full isinya, ini selip. Tapi kalau ini kolinya di minus terus, ini masih gigit. Kok bisa gitu? Ya, karena gini, ini kan kampas kopling basah. Nah, terus kekurangan oli. Dia kena gesek panas. Dia punya gaya rekat tanpa oli. Nah, ini kasusnya ntar kalau diisi oli, apalagi olinya yang oli full sintetis, ini selip. Atasannya itu teriak terus. Tapi ini sebenarnya gigi satu kalau geber, ini kerasa selip. Jadi motornya menderu kenceng tapi nggak lari. Ini selip. Nah, ini kan kebakar tuh, gosong. Warna gesekan panas tinggi, bukan kebakar menyala berkobar-kobar kayak kompor, enggak. Jadi kena panas, suhu panas tuh. Kering semuanya di sini. Nah, kering kan? Tuh. Jadi ini ntar kalau dipasang lagi itu selip. Kalaupun enggak, ya tetap ada selipnya lah. Ya. Terus jelas suaranya banyak kan seperti tadi di video. Ini oblak banget. Ada oblak yang toleransi, jadi nggak perlu diganti, tapi nggak sebanyak ini, dikit. Kalau ini kebanyakan, ini baiknya ganti. Kalau nggak, ya suara nggak hilang, rantai keteng boros. Oke, jelas. Nah, sekarang kita ke bagian mesin depan. Ini yang bikin motornya ngempos. Ngempos sama selip beda ya. Jadi kalau selip itu suara mesin menderu kencang tapi motornya kurang lari, itu selip. Nah, kalau ini motornya itu letoy, jadi digas itu nggak respon. Lepas gas tarik lagi itu kayak agak lama naik engine-nya. Tambah lagi koplingnya selip itu tambah parah gitu. Di bagian klep ini klepnya bocor, terus suaranya berisik. Ini sehernya luka, sehernya baret-baret, makanya olinya habis. Kita bongkar ya. Oh belum, 10-nya 8 samping. Jadi bautnya itu ada 1, 2, 3, 4. Ini dilepas dulu ya, rantai ketangnya sama gigi noknya, terus baut 8 samping. Nah, ini nanti kalau mau bongkar ini lepas itu dulu. Ini yang belakangan. Oke, sip. Kalau ini jelas.
Jadi semua yang connect ke bagian kepalanya ini kita copot aja semuanya. Kita akan cek bagian klep sama sekernya. Penasaran juga sih sekernya kayak gimana. Waduh, original pabrik, cuk. Ini motor dari pabrik, belum pernah dibongkar loh. Wah, mantap jiwa. Ini bahan bagus sebenarnya ini. Ini sayang kalau penanganannya nggak maksimal. Dan apalagi kalau motor ini masuk bengkel yang cap martil. Waduh, horor. Ngeri-ngeri sedap. Eman ini. Asli barang bagus ini, guys. Oh iya, dicek sekernya. Copot baik, kapopo. Nah, tuh. Tak kondoni lah sekernya rusak. Iyalah, karena kurang oli sih. Oli itu penting. Bakal rusaknya kemana-mana. Kalau oblak aja nggak apa-apa, bisa tahan lama asal olinya jangan sampai telat sih. Wis, agak susah ya Mas Ali. Iya, util. Nggak segampang lepas kutang. Udah lama nih Mas Ali nyopot kutang nih. Nah, satu, iya. Tambah grogi ini. Dek. Is util lo piye lo? Kok gitu? Ganti acaranya. Sini. Angel pancen. Iya ya Li, angel Li. Tapi jangan bilang saya lama nggak lepas kutang ya Li. Kalau saya dilepas sendiri. Ada kancingnya nggak sih Li? Kok kayak nggak ada? Ada Li, kelihatan kah? Nah. Yo. Tik. Terus. Yes. Ini ya teman-teman, jadi otomatis ring olinya macet total. Nah ini nggak gerak. Ini ntar kalau dibersihin tok, pasang lagi ngebul. Karena ring olinya nggak jalan, nggak kerja. Untuk ini pasti ngeblong. Ada tutorial bersihin ini aja, nggak usah ganti, nggak ngebul loh. Tetap ngebul, pengalamanku kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya irit-iritan, ini saluran oli ini bersih sebersih-bersihnya, pasang lagi, ngebul. Tapi enteng. Nek ngomong orang ngebul ya ngapusi nyong. Asli ngebul tetap. Nah, kita ke burinya nih, burinya saya udah berparit-parit gitu loh. Noda bawah. Nah, nih paling bawah. Garingnya. Nah, oke, teman-teman bisa analisa juga nih di sini. Aduh, kok gambarnya nggak kelar. Nah, kejauhan. Sip, up. Tuh. Itu tuh parit kecil. Nah, ini yang bakal bikin bocor. Jadi walaupun ring olinya normal, malah semakin normal ring olinya semakin ngebul.
Karena ring oli tidak bisa ngebersihin itu parit-parit ada oli di dalamnya. Nah, ini akan jadi ngumpet. Tuh, baret kayak gitu. Jelas ya, kelihatan ya. Oke, sip. Ganti seker lah, biar bagus. Ini, nah ini sekarang saya kasih zoom. Jadi stang itu goyang, yes. Baru juga kayak gitu, tapi nggak sebanyak ini nih. Nah, ini goyang banyak. Ini bunyi, tak 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 tak. Coba aja sih, laharnya ganti baru, sepan nggak gerak, sehernya baru, ini bunyi. Ada suara, tak 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 di dalamnya, pasti. Terus rantai keteng, nah kita cek, rantai ketengnya belok sampai sejauh ini, itu juga udah molor. Tapi sebelumnya sorry ini teman-teman pemirsa, bukan berarti semuanya rusak ya, kan saya seorang teknisi mekanik, harus ngasih tahu ini masalah nggak masalah, ini masalah nggak masalah, ketengnya masalah nggak masalah ya. Soalnya ntar kalau udah digarap ternyata masih ada suara, kan kita juga kan yang loh kok masih bunyi. Nah jadi kita kasih jelas, ini bikin bunyi gembledek lahar tengahnya, kalau pagi deg 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 deg. Terus getar, kalau ini goyang pasti getar, getarannya tinggi gitu lah. Terus ini bunyi tak 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 tak. Kalau angkatan itu kadang ada suara kayak tak 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 tak. Nah ini setang karena beban angkat, karena dia lobok oblak gitu kan. Terus ini keteng yang bisa belok sampai segini itu keteng mulur, nanti jadi bunyi kembericik. Habis perjalanan gitu bunyi cekik 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 cekik. Akan yang divonis itu biasanya stut keteng. Ya stut kan fungsinya ngedorong biar kencang, tapi kan ada batas. Kalau udah mulur ya dia akan tetap kendor gitu. Nah ini bagian ini untuk seher. Ya kalau di YouTube banyak, dibersihin aja beres bla 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 bla. Kondisi motor nggak sama. Ya boringnya baret dalam kayak gitu. Mau ring oli baru sekalipun kalau boringnya kayak gitu nggak bisa sembuh, pasti tetap ngebul tipis. Nah ini teman-teman yang suka nanya, jadi motor kalau dingin ngebul, kalau panas sembuh, itu bisa jadi baretan itu ada gitu. Oke, karena pada waktu dingin ring belum begitu memuai, jadi oli akan dengan mudahnya masuk ke ruang bakar. Setelah memuai akan sedikit ada hambatan. Dah, terus open nih. Dah sih kayak gitu untuk permasalahannya. Dan ini akan kita rempuk dulu sama yang punya motor, karena ini plannya masuk sini tuh hari ini jadi hari ini sih bisa aja, tapi nggak maksimal. Kayak masalah ini nggak bisa diatasi sekarang, ini nggak bisa sekarang. Sebenarnya bisa dipaksa, tapi nanti membersihkan ini itu dan sebagainya. Terus kita ini kan ke jasa ya teman-teman. Masang setang, senter bandul itu kita jasa. Nah di jasa nggak bisa langsung jadi, nggak bisa. Terus nanti nyetingnya ini jadi kayak keburu-buru banget. Takutnya nanti nggak maksimal. Ya kalau misal ini semuanya beres sekitar 3 hari. 3 hari waktunya. 3 hari itu jadi ntar seker, setang, bandul masuk bubut. Itu 1 harian di sana. Di sini kita ngebersihin ini itu dan sebagainya. Nanti hari berikutnya kita ngerakit, ya ngerakit bla 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 bla, terus setting. Udah. Kalau mana bangkunya? Begitu ya teman-teman pemirsa. Motor Supra itu motor tertangguh sih menurut saya, dengan oli yang cuma segitu. Suara mesin nggak kasar-kasar banget, cuma dredeg yang dikira kopling dan lain sebagainya. Dan ya mau beli motor ya Supra 125. Tangguhnya luar biasa. Ya dari saya segitu aja dulu, terima kasih, semoga ini jadi informasi. Kita tunggu keputusan ownernya nanti kayak gimana. Misal mau ya udah digarap aja, atau yang bisa aja dulu ya bisa, enggak apa-apa. Nanti kita ngikut karena kita di sini kan jasa ya, jadi manut sama yang nugasin atau konsumen atau pelanggannya. Soal hasil semua sudah dijelaskan dan ada opsinya masing-masing.
Matur suwun, semoga bermanfaat untuk beberapa hal ini. Terima kasih.